Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu perasaan dia setelah berpisah denganmu. Untuk para sahabat yang baru saja mengalami kondisi perpisahan dan ingin tahu kira-kira setelah berpisah dengan kamu perasaan dia seperti apa, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang fokus ya. Fokus, bayangkan si dia ya. Si dia ini adalah dia yang sudah berpisah denganmu ya. Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Perasaannya setelah berpisah denganku. Kembali ya, kita tanyakan dalam hati perasaannya setelah berpisah denganku. Sekali lagi fokus, tanyakan dalam hati perasaannya setelah berpisah denganku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Kemudian tarotku akan ambil 3 buah kartu kembali ya. Ini sisi terdalam dia setelah dia berpisah dengan kita sebenarnya seperti apa. Dan setelah berpisah dengan kita, kehidupannya nanti ke depan akan jadi seperti apa, kita lihat ya. Oke. Kita akan mulai dari yang paling kiri ya. Kita akan mulai dari tumpukan yang paling kiri. Perasaan dia setelah berpisah dengan kita ya. Kita akan lihat sama-sama. Kartu pertama yang muncul ada kartu 9 pentacle ya. Sebentar, tarotku perbaiki posisi mic. Oke, kartu pertama yang muncul adalah kartu 9 pentacle. 9 pentacle ini sebenarnya cerita tentang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi di sini sebenarnya kartu ini adalah kartu yang berkaitan dengan jika saat kamu masih menjalin relasi dengan dia, ya kan? Dan dia sudah melakukan yang baik untuk kamu, melakukan hal yang positif untuk kamu, maka saat kamu dan dia berpisah, maka hal positif juga akan dia dapat. Tapi jika selama menjalin relasi dengan kamu, banyak hal-hal negatif yang dia lakukan, banyak rasa sakit yang dia berikan, maka saat kamu dan dia berpisah, perasaan dia akan merasakan hal yang sama, dia juga akan merasakan sakit. Jadi ini benar-benar tergantung apa yang dia tabur dulu saat dia bersama-sama dengan kamu. Kemudian ini adalah kartu yang kedua ya. Kartu yang muncul adalah kartu 6 tongkat. Berpisah dengan kamu itu seperti sebuah kemenangan bagi dia. Entah kenapa dia punya perasaan senang, entah kenapa dia punya perasaan berhasil dan menang saat berpisah dari kamu. Bisa jadi perpisahan dengan kamu ini bukan hanya dari ide dia saja, tapi ada suara-suara lain di sekeliling dia, baik mungkin sahabatnya, keluarganya, temannya, atau mungkin hubungan lainnya yang memang menginginkan dia berpisah dari kamu. Dan ini 6 pedang ini, 6 tongkat adalah sebuah kondisi kemenangan karena dukungan. Saat Leo berada di, saat Jupiter berada di Leo di dekan kedua, adalah sebuah kemenangan yang memang disebabkan oleh bantuan atau support dari lingkungan sekeliling. Jadi dia berpisah pun nggak benar-benar 100% keinginan dia. Tapi ada suara-suara lain yang memang berharap perpisahan. Dan saat kamu dan dia pisah, suara-suara ini mendukung dia dan membuat dia merasakan sepertinya berpisah ini suatu keberhasilan buat dia nih. Kemudian kartu yang ketiga, ini adalah kartu 10 tongkat ya. 10 tongkat bercerita tentang memperbaiki sesuatu yang salah itu melelahkan, namun jauh lebih baik daripada bertahan dengan kesalahan. Saat Saturnus main di Sagittarius berada di dekan kedua ya. Sagittarius dekan 2 ini Saturnus main di Sagittarius. Jadi Sagittarius suatu zodiak yang membawa kemajuan, sedangkan Saturnus membatasi. Dia merasa hubungan kamu sama dia ini nggak bisa maju. Jadi dia memilih akhirnya ya pisah mungkin jadi solusi. Namun yang kembali lagi ke perasaan dia, jika kita kaitkan dengan perasaan dia, Saturnus di Sagittarius, dia nggak akan tunjukkan rasa sakitnya atau rasa terlukanya. Dia akan batasi sehingga nggak ada yang tahu. Tapi dia punya rasa itu. Dia punya rasa sakit, dia punya rasa terluka, tapi dia nggak mau rasa terluka ini keluar atau ada orang sekeliling yang sampai tahu. Dan tapi buat dia tetap aja hubungan ini memang sebaiknya diakhiri. Ini versi dia. Ini perasaan dia. Kita akan coba lihat perasaan terdalam dia saat berpisah dengan kamu. Kartu yang muncul adalah kartu 2 pedang ya.
Kartu 2 pedang ini cerita tentang keraguan. Jadi digambarkan sosok perempuan yang memejamkan mata memegang 2 buah pedang. Dikatakan 2 buah pedang ini adalah 2 buah pikiran ya. Pisah atau tidak, kiri atau kanan. Di antara 2 pilihan dan penuh keraguan. Jadi dia sendiri pun gak yakin dengan perasaan dia. Kalau di kartu-kartu awal kita melihat banyak sekali kondisi kelihatannya dia baik-baik saja. Kelihatannya dia merasa senang, dia merasa berhasil. Sebenarnya di hati dia yang terdalam, dia gak yakin akan perpisahan ini dan dia masih ragu untuk berpisah. Tapi dorongan lingkungan yang kuat ini akhirnya membuat dia mengambil langkah berpisah. Walaupun di hati dia yang terdalam dia punya keraguan besar dan dia tahu ini tidak adil. Baik untuk kamu dan untuk dia. Saat Moon berada di Libra, di mana Moon membawa suatu kejujuran diri dan Libra adalah cerita tentang keadilan. Kejujuran diri untuk sebuah keadilan yang tidak terucapkan dan tidak tersampaikan. Hanya disimpan di hati saja, dia tahu ini tidak adil. Tapi dia tetap lakukan ya. Kartu yang kedua, ini adalah kartu Moon di Cancer kembali ya. Ada 2 buah Moon di sini. Moon kembali tentang sesuatu yang ada dalam diri, sesuatu yang tidak terucapkan kadangkala. Moon berada di Cancer, 4 cup. Ini adalah sebuah kondisi di mana secara relasi, secara perasaan, khususnya secara emosi dia ini berantakan. Jadi ya dia nggak nyaman, tapi benar-benar hanya disimpan di dalam. 2 buah Moon, ini emosi yang sangat kuat sekali. Moon di Cancer, emosi yang sangat kuat berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu relasi. Jadi kembali lagi, di luar tidak tampak, di dalam perasaan dia berantakan. Kemudian adalah kartu King of Swords ya. King of Swords ini tentang ketegasan. Hati dia tahu bahwa dia berantakan, hati dia tahu bahwa meninggalkan kamu atau pisah dari kamu ini penuh ketidakadilan. Baik untuk kamu, baik untuk dia. Tapi dia udah menegaskan, dia sudah memantapkan hati memang ya ambil langkah seperti ini. Kita akan lihat kira-kira ke depannya akan seperti apa kehidupan dia setelah berpisah dari kita. Yang pertama ada kartu Hermit ya. Kartu Hermit ini bercerita tentang sebuah kondisi di mana alam semesta sebenarnya akan menuntun dia, mengarahkan dia ke arah kehidupan yang semakin baik, khususnya secara kesadaran diri dan spiritualitas yang semakin baik. Bisa jadi ada momen ke depan nanti dia akan cukup lama untuk sendirian. Karena Hermit ini juga sebenarnya cerita tentang sendirian, seorang diri, cerita tentang kesepian itu ada di cerita kartu Hermit. Tidak menutup kemungkinan dia punya pasangan, tapi ada kondisi di mana punya pasangan pun dia nggak ngerasa dipahami, punya pasangan pun dia nggak merasa dimengerti ya. Ini ada kondisi ini ya, di mana Hermit juga terhubung dengan kartu bernomor 18 yaitu The Moon yang berkaitan dengan kebangkitan atau perubahan spiritualitas menuju ke arah yang semakin baik. Jadi di sini ke depan nanti setelah berpisah dengan kamu spiritualitas dia meningkat, namun untuk masalah relasi ada momen di mana dia merasa lonely, kesendirian atau merasa tidak ketemu orang yang paham dia ya. Kita akan lihat lebih jauh ke depan ada kartu 3 cup. Kartu 3 cup ini sebenarnya kartu yang masih cukup oke untuk masalah hubungan. Hanya saja kartu 3 cup tidak bercerita tentang sebuah hubungan yang serius. Saat Merkuri berada di Cancer, Cancer kembali tentang keluarga, tentang relasi. Merkuri planet yang bergeraknya paling cepat. Merkuri berada di Cancer, ini adalah Cancer dekan 2. Dimana secara relasi ya hubungan-hubungan jangka pendek itu banyak buat dia ke depan. Ya hubungan hanya sekedar fun, senang-senang ya itu dia banyak. Tapi hubungan serius ini ke arah tidak ya. Kemudian yang paling kanan ini adalah Ace of Cup ya. Ace of Cup ini berkaitan dengan cinta ya. Ke depan nanti akan ada momen, ada masa di mana dia ada potensi untuk menemukan cinta sejati dia. Apakah kita orangnya ataukah orang yang lainnya kita nggak pernah tahu masih ke depan nanti. Tapi yang pasti selama dia bisa membangun hidupnya positif, menjaga kebaikan hatinya, melakukan hal-hal yang baik khususnya spiritualitas yang baik, ada momen kemungkinan besar dia bertemu dengan cinta sejatinya di masa depan nanti ya. Entah siapa orangnya kita nggak tahu, tapi yang pasti setelah berpisah dengan kita akan cukup lama momen waktu dia untuk sendiri dan hanya hubungan-hubungan sesaat ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.